deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Halo adik-adik semua, apa kabarnya di pagi hari ini? Luar biasa, puji nama Tuhan. Adik-adik, di kelas 1, 2, 3 minggu kemarin gimana ibadahnya? Pasti seru kan? Seru. Nah sekarang kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan adik-adik. Sebelum itu kita akan berdoa. Mari kakak undang kita berdiri, lipat tangannya dan tutup matanya. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat cinta-Mu kepada adik-adik semua Tuhan. Sebentar kami akan memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menuntun setiap kami semua Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat beribadah adik-adik semua. You gotta shout hallelujah. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus dah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh
baik buat saya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu, Yesus baik, baik buat saya. Shalom adik-adik, apa kabar pagi ini? Senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik sekalian di rumah. Walaupun dengan situasi dan kondisi yang terjadi pada saat ini. Nah adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita berdoa dulu. Adik-adik yang di rumah mohon lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan buat pagi hari ini. Kami masih bisa menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Allah yang baik, bila sebentar Tuhan, anak-anak sekolah minggu mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya Tuhan, Engkau tolong hati anak-anak, Engkau tolong telinga pendengaran mereka Tuhan. Biar firman yang akan kami dengar menjadi firman yang hidup, menjadi firman yang dapat menjadi rema dalam hati anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Allah yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan firman Tuhan, dan kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, Tante kasih kesempatan buat kalian untuk mengambil Alkitab kalian. Kita hitung bersama ya. Kita hitung dari 1 sampai 5, oke? 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya duduk diam. Ya. Semua duduk diam, tidak ada lagi yang ngunyah-ngunyah, tidak ada lagi yang ngobrol-ngobrol, tidak ada lagi yang bisik-bisik ya. Nah, semuanya mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas 17 ya. Cerita firman Tuhan pagi ini
diambil dari Lukas 17 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19. Ya, sudah dapat? Kalau sudah dapat, kita sama-sama baca ayat yang ke-15 dan 16. 2 ayat saja ya. Nanti adik-adik baca lagi kembali ya. Oke, kita baca 1, 2, 3. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Nah, adik-adik, ceritanya seperti ini. Ketika Tuhan Yesus mengadakan perjalanan ke Yerusalem, nah, Tuhan Yesus melewati sebuah desa. Ya, Tuhan Yesus melewati sebuah desa. Di desa itu ada 10 orang yang menderita penyakit kusta. Ya, tahu adik-adik? Ada yang tahu penyakit kusta? Nah, pada zaman itu yang menderita penyakit kusta itu diasingkan. Ya, mereka dibuat di tempat khusus. Jadi mereka itu tidak bergabung dengan orang-orang biasa, ya. Mereka adalah orang-orang yang terpinggirkan, ya. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus lewat, ke-10 orang itu melihat Tuhan Yesus dari jauh. Karena adik-adik, mereka itu tidak berani dekat-dekat dengan Tuhan. Ya, karena memang dari sebelumnya itu ke-10 orang ini kan diasingkan. Mereka tidak boleh dekat dengan keluarga mereka, dengan anak-anak, dengan orang-orang yang ada di lingkungan mereka, tidak boleh dekat-dekat. Nah, begitu juga halnya dengan Tuhan Yesus. Mereka tahu diri. Dari jauh mereka lihat ada Tuhan Yesus yang lewat. Nah, adik-adik, dari kejauhan ke-10 orang itu dengan yakin mereka berteriak dan berseru, Tuhan Yesus, Guru, ya, kasihanilah kami, kata ke-10 orang ini. Tuhan Yesus melihat mereka, Tuhan Yesus kasihan. Dengan penuh belas kasihan, Tuhan Yesus melihat dan berkata kepada mereka, pergilah, kata Tuhan Yesus, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Itu kata Tuhan Yesus. Nah, ke-10 orang ini pergi dengan yakin. Mereka pergi. Mau kemana? Tadi kata Tuhan, supaya ke-10 orang ini tadi memperlihatkan diri mereka kepada imam-imam. Nah, supaya imam-imam memeriksa mereka. Nah, adik-adik, di tengah perjalanan mereka mengalami mujizat, keajaiban terjadi. Yang tadinya tangan mereka, badan mereka penuh dengan luka-luka, bahkan ada jarinya yang sudah hilang, yang sudah potong. Nah, di tengah perjalanan mereka mengalami mujizat yang dari Tuhan. Mereka menjadi sembuh, mereka menjadi tahir, tubuh mereka kembali normal. Tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi luka-luka dalam tubuh mereka. Wow, dengan senang hati mereka itu pengen cepet-cepet nyampe kepada imam-imam. Mau memperlihatkan bahwa mereka itu sudah sembuh. Mereka pengen cepet-cepet. Mereka sangat gembira, mereka sangat senang. Tapi adik-adik, ada satu orang yang berbalik arah. Yang satu orang ini berbalik arah. Yang ke-9 tadi, wah pengen cepet-cepet, senangnya itu. Mereka cepet-cepet pengen pergi kepada imam-imam. Nah, yang satu orang ini berbalik arah. Yang satu orang ini ingat, kesembuhan terjadi karena Tuhan Yesus. Dia sadar bahwa karena Tuhan Yesus dia menjadi sembuh.
maka dia memuliakan Tuhan, dia memuliakan Allah. Dia pergi menghampiri Tuhan. Dia sujud, dia menyembah kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena dia tahu dia sembuh karena Tuhan Yesus. Dia tersungkur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih saya telah sembuh. Saya bersyukur, saya berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kesembuhan kepada saya. Wow, adik-adik. Tahu adik-adik, ada 2 tipe orang. Sifat ke-10 orang ini tadi. Yang mana yang adik-adik contoh? Apakah yang ke-9 orang tadi saking senengnya mereka pengen cepat-cepat kepada imam-imam, atau kepada 1 orang tadi? Tahu yang 1 orang itu siapa sih? Yang 1 orang ini siapa coba? Dia adalah orang Samaria. Orang Samaria yang belum kenal dengan Tuhan. Orang Samaria yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi walaupun dia orang Samaria, hanya dia yang kembali kepada Tuhan. Hanya dia yang bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Nah, yang mana adik-adik pilih? Apakah sikap yang ke-9 orang tadi, atau yang 1 orang tadi yaitu orang Samaria? Mana yang adik-adik pilih? Nah, tentu ini yang tadi, yang 1 orang itu, yang orang Samaria. Dia tahu bersyukur adik-adik. Dia tahu berterima kasih. Ya, selama ini dia sudah diasingkan, dia sudah disingkirkan dari orang-orang, dari keluarga, dari anak-anaknya. Tetapi dia berterima kasih kepada Tuhan. Nah, itu adik-adik. Jadi adik-adik yang di rumah, sekecil apapun kebaikan yang adik-adik terima, harus berterima kasih, harus bersyukur. Nih, hal kecil, hari ini adik-adik bisa bangun tidur, bisa makan, bisa minum. Nah, karena siapa? Karena Tuhan Yesus. Adik-adik harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Nah, kepada orang tua, mama papa. Mama papa sudah melindungi adik-adik, sudah memberikan pakaian, sudah memberikan makan, sudah memberikan kasih sayang. Adik-adik harus berterima kasih kepada orang tua, kepada mama papa ya tentunya ya, atau kepada kakak adik, atau kepada teman-teman kalian ya. Teman-teman kalian yang di sekolah, tetangga, yang dimanapun, sekecil apapun kebaikan yang adik-adik terima, jangan lupa selalu bersyukur dan berterima kasih. Karena hal itu adalah hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, berdoa. Jangan ketika adik-adik sakit berdoa, tidak lupa berdoa. Tapi setelah sembuh, lupa deh. Enggak dong ya, walaupun sudah sembuh, jangan pernah lupa bersyukur, berdoa, berterima kasih kepada Tuhan, memuji Tuhan. Oke adik-adik, ya kita harus seperti orang Samaria ini ya. Dia selama ini sudah menderita sakit kusta, tetapi dia sadar, dia tahu bahwa kesembuhan itu dia dapat dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Makanya dia sebelum dia pergi ke imam-imam, dia pergi dulu kepada Tuhan untuk bersyukur dan berterima kasih, untuk memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oke adik-adik, firman Tuhan sampai di sini. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi rema di dalam hati adik-adik di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Semuanya lipat tangan ya. Semuanya lipat tangan. Kita berdoa.
Terima kasih Allah yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bisa mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kami Tuhan anak-anak sekolah minggu, Kau jadikan anak-anak yang tahu bersyukur, yang tahu berterima kasih Tuhan kepada siapapun, terlebih kepada Tuhan. Terpujilah nama Engkau Tuhan, terpujilah nama Tuhan Yesus. Mari Bapa, Engkau pelihara anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah dimanapun mereka berada Tuhan. Kau berikan mereka kekuatan, Kau berikan mereka kesehatan, berkati kedua orang tua mereka. Engkau cukupkan segala kebutuhan mereka, apa yang mereka perlukan Tuhan, Engkau cukupkan. Terima kasih Allah yang baik, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami akhiri cerita firman Tuhan pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai adik-adik semua, gimana tadi pujian penyembahannya? Gak ada yang sambil bercanda-canda, gak ada yang sambil ngemil kan? Pastinya serius kan memuji nama Tuhan. Dan firman Tuhan juga pasti adik-adik mendengarkan dengan baik-baik dan bisa kita praktekkan di dalam kehidupan adik-adik semua. Nah, kita sudah di penghujung ibadah ini adik-adik. Kita akan menutup ibadah ini, sebelum itu kita akan berdoa. Lipat tangannya dan tutup matanya. Sebelum itu, ayo kita bangkit berdiri dulu. Oke, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang ibadah dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami sudah lewati dengan baik Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami menjadi bau harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan tertanam dalam kehidupan kami dan bisa kami praktekkan Tuhan. Berkati semua adik-adik yang ada Tuhan. Biarlah Tuhan dalam perlindungan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dadah, sampai jumpa di